berbeda dengan wakafnya al-qari'ah, mal-qari'ah, dan seterusnya. Nah, ini yang kita maksud tadi, ada perbedaan dan ada yang tidak ada perbedaan ketika menyambung maupun menghentikan bacaan. Ulama menyimpulkan paling tidak ada 4 bentuk, ya, ada 4 bentuk kalimat yang bisa kita lihat, ya, dalam Al-Quran ketika diwakafkan atau ketika dia pada posisi wakaf. Pertama, yaitu dia berbaris sukun, ya, berbaris mati. Seperti kita lihat penggalan kata-kata yang ada, seperti qulubuhum yulad kuwirat wanhaw fantasir. Ini semua sukunnya asli, ya, baris matinya asli, bukan hidup. Karena nanti ada yang diwakafkan dalam keadaan mati karena dia posisi diwakafkan. Berbeda di contoh yang kedua, akramani wa rusulihi rakkabaka as-samadu illa huwa al-abtaru. Itu asli berbaris, baik fathah, kasrah, dhamma maupun tanwin, an, in, un, ya, ini berbaris hidup. Tapi ketika wakaf sama ketika dibaca mati, seperti contoh yang pertama. Itu yang kedua, sudah berubah baris yang hidup menjadi mati atau sukun. Yang ketiga, kita akan temukan juga kalimat-kalimat atau kata yang terdiri dari huruf ta marbutah atau ta bulat. Karena ta itu dua macam, ada ta maftuhah, ta biasa, ada ta bulat atau ta marbutah. Nah, berbeda. Kalau ta biasa bunyinya sama, ta juga, baik ketika waqaf berhenti maupun ketika wasal. Berbeda halnya ketika dia ta marbutah bentuknya, yaitu pada posisi waqaf dia berubah menjadi ha. As-salatu dibaca as-salah, az-zakatu dibaca az-zakat. Nah, namun ketika dia berbaris wasal, posisi nyambung, maka dibaca tak juga biasa. As-salatu khairu minan naum. As-salatu bukan as-salah khairu minan naum, karena pada posisi waqaf atau berhenti. Banyak contoh-contoh dalam Al-Quran, seperti di surah Al-Qari'ah tadi maupun di surah Al-Waqi'ah. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanati, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amati. Kalau nyambung barisnya jelas sesuai dengan baris aslinya. Namun ketika waqaf, mati. Matinya apa? Berubah menjadi huruf ha. Wa ashabul maimanah wa ashabul maimanah. Na'imatun na'imah, raqabatin raqabah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang rahimahullah, yaitu ada huruf terakhirnya mati, namun ada juga huruf sebelumnya, sebelum huruf terakhir juga mati, diwakafkan. Bedanya di mana? Satu sukun asli, matinya asli bentuknya, dan yang satunya terakhir dia sukun atau mati karena dia wakaf, berhenti. Seperti kalimat al-asri, sodnya sukun, rohnya sukun karena diwakafkan. Nah, ini ada pembahasan khusus jemaah sekalian rahimahullah. Ada 4 huruf, ya, itu yang dibaca khusus, dibaca lirih, ya, dibaca dengan berisyarat, ya, seperti di surah
contoh surah apa namanya, Al-Mulk, ada kalimat di akhir wa yaqbidna ma yumsikuhunna. Ketika waqaf dibaca wa yaqbidna, jadi samar, sukun, dua sukun ya di akhir huruf. Al-asr, ya barisnya al-asri, fil ardi, as-sad'i, bil hazl, wala bikr, lailatul qadr. Nah itu bedanya. Itu contoh yang keempat. Jadi ada 8 semua jemaah. Yang kelima, ya ada di kalimat seperti ini namanya mat layyin ya. Wasayfi dibaca wasayf, bil ibadi. Kalau idgham apa namanya mat aridul disebut. Qalqala dipantulkan bil ibad, bukan bil ibad. Nanti ada kesalahan yang harus kita perhatikan. Ada 2 macam. Kesalahan jadi jelas, ada kesalahan tidak di samar ya. Min khauf, mu'minun, bil ghaib, wa iyaya. Itu ada namanya matayin. Di antaranya as-sayf, khauf, bil ghaib dan iyai. Kemudian yang keenam ada namanya mat'iwal. Iwal artinya mengganti atau merubah dari tanwin baris 2. Syaratnya harus ada alif. Tapi ternyata tidak semua alif karena ada hamzah. Nanti kita lihat contoh-contoh yang ada. Ini namanya fathatain baris 2 di atas. Iwajan, nasiran, wa nisaan, khalilan. Ketika wasal seperti itu bacanya. Ya, berdiri sendiri seperti itu. Ketika waqaf berubah jadi panjang. Iwaja, nasira, wa nisaa, bukan wanisa. Bisa disimak nanti bacaan-bacaan rotar dari syekh dari Timur Tengah. Dan sekian banyak belum pernah kami temukan bacaan seperti yang dibaca sukun, tapi dipanjangkan, khusus yang hamzah an, wanisaa, bukan wanisa, kecuali baris a, i, u atau in dan un. Kalau an dibaca sama yang pakai alif, huruf-huruf selain hamzah. Iwaja, nasira, wanisaa, khalila. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, yang kita temukan karakter bacaan ketika waqaf kalimat yang ada tasdidnya, ya, atau sabdu kata lain, istilah lainnya. As-summu minhunna bil haqqi yuqashuhha wa tabba. Nah, ini juga kadang kita keliru dalam melafalkan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan terkait huruf yang diwakafkan dalam posisi tasdid. Ya, cara bacanya ditahan atau ditekan, ya, sehingga dia berbunyi ada. Kalau dia memantul berarti ada huruf qalqalah. Kalau dengung ada huruf mim maupun nun. Maka yang tadi yang berbaris a, i dan u itu kalau disukunkan menjadi contoh as-summu menjadi as-sum, tahan, as-sum. Enggak beda nanti ketika dia tidak bertasdid. Minhunna diwakafkan menjadi minhun, bukan minhun. Kalau minhun tanpa tasdid, bil haqq, ya, bukan bil haqq karena tasdid. Yuqashuhha dibaca kalau sukun yuqashuh, syuh tekan.
tahan. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Kalau waqaf menjadi tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tahan, ditekan. Ya, sehingga berbunyi pantulan. Ada 5 huruf: ba, jim, dal, to, dan qaf. Ya, ini sering kesalahan juga. Apalagi di surat Al-Lahab itu kita baca. Ada yang baca seperti ini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu kesalahan karena berubah bacaan, mestinya tasdid jadi tidak bertasdid. Dalam Al-Quran contoh yang tidak ditasdidkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khusus di surah Al-Fatihah, sepakat ulama mengatakan ada sekian huruf dalam surah Al-Fatihah, kita kurangi atau lebihkan kesalahan jali, membatalkan sholat karena ada bacaan wajib dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal sholatnya kalau sengaja. Makanya harus tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak sampai 10 kalau tidak salah. Tasdid yang ada di surah Al-Fatihah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahi lillahi Rabbi. Iyyaka 2 kali. Ya, kurang lebih 10 ya. Lebih daripada itu satu kesalahan fatal atau mengurangi. Ada tasdid kita hilangkan, tidak ada tasdid kita masukkan. Ya, seperti tadi. Iyyaka kita baca iyyaka. Maliki yaumiddin kita baca maliki yaumiddin, dan seterusnya. Ini kesalahan jali namanya. Kesalahan fatal ya. Yang bisa mengakibatkan kekeliruan, dosa istilahnya. Membatalkan kalau dalam sholat. Kalau sengaja. Itu kesalahan harus kita perhatikan jangan sampai terjadi. Ya. Kalau di luar Al-Fatihah masih tidak membatalkan sholat karena dia bukan rukun. Sekali lagi hati-hati kita dalam membaca surah Al-Fatihah, apalagi kalau sholat sendiri. Yang terakhir yaitu kalimat yang ada ya atau alif maksurah di akhirnya, seperti yang kita contohkan tadi. Wadduha, bukan wadduh. Wal-laili idza saja, bukan wal-laili idza saj. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bukan wa ma qal, dan seterusnya. Jadi ini kita maksud tadi, huruf-huruf sama cara bacanya ketika wasol nyambung maupun ketika waqaf berhenti. Namun ketika dia bersambung kadang berubah juga. Maka muncul istilah namanya tadi idgham, iqlab, ikhfa. Ada panjang lebih, ada panjang biasa, disebabkan bersambung dengan huruf-huruf tertentu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterangan yang bisa kita lihat di sini bahwasanya ada kesalahan jali dan khafi. Apa bedanya? Kalau khafi itu kesalahan ringan, tidak sampai merubah makna, tidak sampai merubah arti. Ya, itu yang dipahami. Contoh mengurangi dengung, ya, dengungnya huruf baik mim maupun nun. Contoh iqlab, idgham dan lain sebagainya. Kemudian qalqalah, pantulannya kurang, itu tidak juga menjadi kesalahan berat, hanya kesalahan ringan. Tapi sekali lagi yang namanya kesalahan dalam Al-Quran, membaca Al-Quran kita bisa semestinya kita hindari, baik kecil apalagi besar. Mari kita lihat kaidah-kaidah waqaf yang dimaksudkan tadi. Apabila huruf terakhir berharokat sukun, maka cara membacanya tetap atau tanpa perubahan. Mim sukun selamanya mim sukun. Ya, qulubuhum baik nyambung maupun waqaf. Lam yalid wa lam yulad. Enggak boleh lam yalidu wa lam yuladu karena memang garisnya sukun. Itu kesalahan fatal merubah dhamma menjadi sukun atau sebaliknya. Qalqalah menjadi berbaris dhamma. Itu keterangannya jamaah Allah. Yang kedua tadi, apabila huruf terakhir berupa huruf hidup,
atau tidak berharokat. Ya, tidak berbaris a i u gitu. Tapi dia berupa hidup, tidak berharokat tapi sukun, tidak berharokat mati, maka membacanya dengan menyukun. Akromani dibaca akroman tadi. Warusulihi menjadi warusuli. Rokkabaka rokkabak. Illa huwa menjadi illahu. Inna syani'aka huwal abtar, karena waqaf menjadi abtar. Ya, itu keterangannya tadi. Yang ketiga, apabila huruf terakhir merupakan tak marbutah, tak bulat, maka tak tersebut disukun, dimatikan, tidak berubah lagi baris tati itu tantintun, kecuali tan tadi. Sama saja, semua tak marbutah itu semua 6 baris tati tu tantintun sama mati, kecuali hamzah. Kalau hamzah, kalau an dibaca a, itu bedanya hamzah dengan tak marbutah. Ya, teman sekalian rahimakumullah, seperti contoh al-maimanah, al-masy'amah, dan banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang keempat, apabila huruf terakhir merupakan huruf hidup, a, i, u dan seterusnya, dan huruf sebelumnya berharokat sukun, mati, maka huruf terakhir tersebut disukun tetapi hanya dibaca dengan huruf atau sekedar isyarat. Seperti contoh al-asr tadi, fil ardi, as-sad'u, bil hazli, bil hazl, dan seterusnya. Kami garis bawahi di sini ada kalimat sering kita baca dalam takbir, ya, yaitu kalimat Allahu Akbar walillahil hamdu. Mohon maaf, ini kesalahan sebagian saudara kita karena kurang paham, tidak dikolkolahkan. Ada yang baca walillahil hamd, dalnya dihilangkan. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah merubah huruf. Tidak sekedar menghilangkan dal tapi merubah huruf ha menjadi ha. Itu bisa merubah makna. Jauh sekali maknanya. Walillahil hamd, qalqalah kubro, mantul dia. Ya. Bukan walillahil hamd. Nah, ketika dibaca dalnya dihilangkan menjadi walillahil hamd. Dalam hadis ada disebutkan kita berdoa supaya terhindar dari demam, penyakit demam. Demam bahasa Arabnya humma, as-sahar, minas sahari wa humma. Jadi ham itu artinya demam. Masa Allah demam? Walillahil hamd, karena hilang dalnya. Atau merubah ha menjadi ha, walillahil hamd, dalnya hilang, hanya berubah. Artinya sudah berubah juga menjadi apa itu? Doa berlindung dari apa itu? Doa dari Nabi, tuntunan Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, gelisah, ya, cemas. Jadi ham itu artinya cemas. Masa Allah cemas? Auzubillah, jangan sampai keliru dalam melafalkan ini. Kalimat alham dan alham harus ada qalqalah dan hurufnya yang jelas, yaitu ha. Ya mas sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ke depan bisa kita senantiasa membenahi bacaan-bacaan istilah-istilah yang bisa kita lihat dalam Al-Quran. Nah, ini ada 8 huruf yang termasuk tadi dibaca diri. Ada huruf ya, ha, waw, seperti surah Al-Mulk tadi, wa yaqabil, bil bukan bid. Ada nun hilang gitu. Ilm, mimnya hilang. Dan ardi, ard, hai, radhiyallahu anhum wa radu an, satu hilang. Anhu kita baca an, maksudnya an, haknya yang disukun, bukan sekedar nunnya saja. Nah, ini contohnya dalam surah apa? Surah Al-Mulk dan surah Ar-Rahman ada juga. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Ini juga kalau kita ajarkan ke adik-adik kita, ya baca apa? Fi san. Hamzanya enggak terbaca, langsung ke nun. Memang ribet kalau enggak dilatih. Kulla yawmin huwa fi sya'n.
Artinya kulla yaumin huwa fi sya'an. Hamzahnya mati, nunnya mati juga karena waqaf, karena berhenti. Ya. Seperti itu. Dan ada qalqalah, ada yang dengung dan lain sebagainya. Ada 8 huruf tadi. Yang kelima, apabila huruf terakhir merupakan huruf hidup, ya, dan huruf sebelumnya adalah huruf mat atau lin, ya, maka huruf disukun seraya membaca panjang. Dibiasain. Musaib bisa kita paham. Bil ibad min khauf mu'minun bil ghaib. Ini panjangnya sama dengan ma'aridul sukun. Ketika kita baca surah Al-Fatihah ayat per ayat sama. Minimal 2, yang sedang 4, dan maksimalnya 6 atau 6 harokat, ya, 6 ketukan. Wa iyaya, jangan wa iyai bil ghaib, bukan bil ghaib. Min khauf, ya, sesuai dengan hurufnya, jangan sampai hilang sifat hurufnya, baik qalqalah, hamas dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, apabila keenam, apabila huruf terakhir berharokat tanwin tadi, baris 2, fathah, maka tanwin berubah menjadi fathah seraya dipanjang. Yang sudah kita contohkan tadi, alhamdulillahilladzi, contoh di surah Al-Kahfi, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Iwaja, bukan iwaja. Harus panjang 2, minimal harokat. Ini ada 2 cara, karena ada tanda waqaf namanya sakta, boleh disambung dengan cara iwaja qayyimah. Bisa juga diwakafkan seperti biasa, dipanjangkan 2 harokat. Itu di surah Al-Kahfi. Kalau ini yang biasa surah-surah yang lain seperti di surah Al-Adiyat yang sering kita bacakan. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, dan seterusnya. Waqaf bunyinya panjang. Ketika nyambung berubah, bisa idgham, bisa ikhfa dan lain sebagainya. Bisa dengung, bisa tidak. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha, dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian yang ketujuh, apabila huruf terakhir bertasdid, maka huruf tersebut disukun, ya, dimatikan. Tetapi suara tasdidnya tidak dihilangkan, ya, tidak dibuang, ya, tidak dihilangkan. Kemudian bila huruf terakhir yang bertasdid tersebut adalah mim atau nun, maka hukumnya menjadi gunnah musyaddadah. Seperti yang kita contohkan tadi, ya, dalam surah Al-Hujurat, tidak salah. Inna ba'dadh-dhanni ya, ada nun tasdid, harus didengungkan, yang berbeda dengan yang tidak bertasdid. Hukumnya menjadi gunnah musyaddadah, sehingga suara ditahan 2 sampai 3 harokat. Di sini sebutkan 2 ketukan atau 3 ketukan, tidak kurang dari itu. Dan jika huruf tersebut merupakan huruf qalqalah yang memantul, ada 5, ba, jim, dal, to, ko, ya, maka harus dipantulkan dengan jelas. Seperti tadi, tabbat yada abi lahabin wa tab, bukan watab. Watab nggak pakai tasdid atau kurang pantulannya, masih dianggap belum sempurna. Harus mantul jelas, karena pertama huruf qalqalah mantul, dan yang kedua kan ada tasdidnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab bil hajj, dan dalam Al-Quran banyak contoh-contoh, maka harus dipantulkan dengan besar, ya. Yas'alunaka 'anil ahillati, kalau waqaf menjadi yas'alunaka 'anil ahillah. Maaf, di luar sering sana nggak paham mungkin. Hayya 'alas shalah, ada baca hayya 'alas shalat, masih ada seperti itu, karena dia tidak menyimak betul-betul cara membedakan tak marbuthah ketika wasol dengan waqaf. Hayya 'alas shalat masih seperti itu, padahal tak marbuthah. Mestinya hayya 'alas shalah. Yas'alunaka 'anil ahillah,
Kalau nyambung sesuai dengan barisnya dan hurufnya. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kalau waqaf, kalau nyambung qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji wa laysal bir bi an ta'tu ila akhir ayat. Dan yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu apabila huruf terakhir berharokat ya atau berbaris berupa alif taknis, alif yang maknanya perempuan ya, ini makna perempuan semua kalau dalam bahasa Arab. Ya-nya itu hafahada ada ya, duha ada ya, dikra. Itu ketika waqaf maka tetap sama cara membacanya dengan ketika wasol. Contoh dalam surah Al-Baqarah tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ada yang bingung bacanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Terus bagaimana membedakan lam yang tidak pakai ya atau alif tadi, alif maksurah di ujung atau akhirnya, dengan yang tidak yang memakai? Tentu ada perbedaan. Sekali lagi karena berbeda kalimat ya, kata yang ada, tentunya juga sedikit banyak berbeda pula cara membacanya. Fil qatla terakhir itu dengan fil qatla tanpa ya, maka kalau lam saja berarti lamnya disebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, fil qatl. Namun karena di Al-Qur'an pakai ya, maka dibaca panjang sebagaimana alif ya, alif yang berdiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kalau nyambung, nah ini lagi, banyak juga keliru nih. Fil qatlal hurru. Bingung, ini ada ya-nya, gimana kalau nyambung? Fil qatlal, enggak begitu. Kalau sudah nyambung bertemu dua huruf yang mati jadi satu dia, maka ya-nya enggak dibaca. Jadi sambung, bahkan dua-duanya enggak terbaca. Ya enggak dibaca, alif enggak dibaca. Yang terbaca langsung lam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlal hurr. Qatlal hurr. Ya-nya hilang, alifnya hilang. Ya. Sangat jauh berbeda. Ketika waqaf, la-nya panjang, al-nya dibaca karena mengawali bacaan. Al-hurr. Ini juga kita bingung ini. Ini baris, enggak ada barisnya ini alif. Alhamdulillah, ya memang gak ada barisnya di situ. Karena kita sudah paham ya dibaca alhamdulillah. Ketika bersambung waw sebelumnya walhamdulillah. Kalau nggak paham ya wa alhamdulillah. Itu kesalahan fatal, kesalahan berat dalam membaca Al-Quran. Ada doa pamit di akhir biasanya doa itu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Karena nggak paham, maka ada namanya hamzah wasal dan hamzah wasal. Cirinya itu penting, bisa kita lihat di perbedaan ras tulisan dalam mushaf Madinah. Kalau Madinah pakai itu kayak doma, padahal bukan. Itu namanya wasal. Seperti alhamdulillah itu nggak ada barisnya. Kalau di mushaf Indonesia nggak ada tanda sama sekali, tapi dibantu dengan fathah. Namun fathahnya bukan asli. Itu membantu supaya dibaca jelas a. Ketika ada waw jadi walhamd. Hati-hati di situ bisa salah sepelenya, tapi bahaya kelirunya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bukan wa alhamdulillah. Nah, sampai tadi fil qatla al hurr, kembali al karena di awal. Namun kalau nyambung alnya hilang a-nya. Fil qatla al hurr bil hurr. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin ini sedikit sekilas terkait kaidah bacaan dalam membaca Al-Quran, khususnya ketika mewakafkan. Tadi juga kita sudah menyampaikan juga perbedaan ketika mewasolkan atau menyambung. Ya, mudah-mudahan kita bisa pahami. Kemungkinan masih ada, ya. Ini satu referensi yang bisa kita lihat. Tidak untuk kemungkinan ada literatur referensi lain yang membahas bahwasanya mungkin ada lebih dari 8
bentuk ya kalimat ketika mewakafkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Silakan Pak. Ya, baik, sedikit ya. Pertanyaan bagaimana di surah Al-Fatihah itu ada banyak macam kita perhatikan. Iya karena budu dijedah wa iya karena stain. Iya karena budu wa iya karena stain. Itu kesalahan fatal karena menambah waw sukun, waw mati. Itu enggak panjang. Mestinya bacaan masuk tingkatan lancar, mahir, enggak ada jeda. Ya, enggak ada jeda. Iya karena budu wa iya karena stain. Itu tahap belajar saja. Iya karena budu wa iya karena stain. Itu masih mending dibanding iya karena budu wa iya karena stain. Kesalahan fatal karena menambah waw sukun setelah dal. Ini mungkin karena kita melihat ada waw, kita kira waw itu menjadi bagian daripada sambungan daripada dal, padahal dia adalah awal atau kalimat yang lain daripada kata yang ada. Iya karena budu satu kata, wa iya karena stain kata yang lain. Nah, karena kita nggak paham penggalan kalimat atau kata tersebut, sehingga jadikan satu menjadi kesannya panjang. Iya karena budu wa iya karena stain, sehingga wawnya berfungsi ganda. Satu sisi dia sebagai waw mati, sisi lain sekaligus dalam waktu bersamaan wawnya juga berbaris fathah. Iya karena budu wa iya karena stain. Satu kesalahan fatal tadi jadi, yaitu menambah waw mati setelah dal. Tapi masih lumayan tadi kalau dibaca iya karena budu wa iya karena stain, karena nggak merubah huruf, hanya jeda, ya, jeda bunyi suara kita atau nafas kita. Itu aja. Ya, memang sering terjadi. Hal yang lain terkait dengan surah Al-Fatihah ini juga merubah huruf. Malik yaumiddin, middin, hamzah sukun mestinya tasdid. Malik yaumiddin dal. Alhamdulillahirabbil, kita baca alhamdulillahirabbil, rabbil, hamzah sukun sebagaimana mi'din, itu juga merubah huruf. Itu batal kalau sengaja, batal sholat kita. Al-Fatihah adalah rukun sholat, merubah, mengganti, menghilangkan, menambah dan lain sebagainya, itu kesalahan fatal. Kalau hanya dengungnya kurang, tapi di Al-Quran tidak ada qalqalah, surah Al-Fatihah tidak ada qalqalah, surah Al-Fatihah tidak ada dengung. Itu mungkin hikmahnya supaya Al-Fatihah kita tidak salah-salah. Paling salahnya tadi berubah. Middin mestinya middin. Na'budu, na'budu, berubah artinya. Na'budu, hamzah artinya kekal, abada. Iyyaka na'budu, mestinya iyyaka na'budu, artinya menyembah. Itu nggak disadari, makanya kita latih huruf. Perbedaan ain dengan hamzah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas surah Al-Fatihah, kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika tanpa disadari ketika membaca surah Al-Fatihah. Mungkin itu sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama akhir dengan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.